Selamat pagi, Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, Minggu 26 September 2021. Dalam ibadah ini, kita rangkaikan dengan Hari Doa Alkitab Indonesia. Panggilan beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorai-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Marilah kita bersaat teduh untuk mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bersaat teduh. Jemaat yang kekasih, saya persilahkan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 1, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, abadi tak nampak. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin, amin, amin.
bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa pengakuan dosa. Sebagai manusia, kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama kita. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhkan semua dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali sambut dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 364 baitnya yang pertama, berserah kepada Yesus. Doa syukur dan penyembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya dalam hidup kita, dengan hadirnya Alkitab yang kita miliki saat ini, melalui lembaga Alkitab di Indonesia dan lembaga Alkitab di dunia. Kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita dimengerti,
Marilah kita memuji dan menyembah Dia yang layak menerima segala syukur dan penyembahan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang hadir di tempat ini dan jemaat yang beribadah di rumah tangga masing-masing, hari ini kita akan memberikan persembahan dan ada kotak kasih untuk Hari Doa Alkitab Indonesia. Dan sebentar ketika kita akan memberikan persembahan, sementara pundi diedarkan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait pertama sampai yang ketiga. Tetapi bait pertama kita akan menyanyi dan kemudian diselingi oleh musik saja. Dan kemudian kembali kita lanjut dengan baitnya yang kedua, diselingi lagi dengan musik dan seterusnya. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait pertama sampai seterusnya. Lanjutkan dengan baitnya yang kedua. Bapa, jangan kau lewati aku, walau ku cepat. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Kita lanjut baitnya yang ketiga. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Yesus panggil aku pun. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan selalu memberikan kami berkat. Karena kami tahu Tuhan sumber berkat hanya berasal daripada-Mu.
Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami beribadah kepadamu, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, tolong Bapa, biarlah kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan, Engkau berkati, kuduskan, supaya dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan-Mu, kesaksian, dan persekutuan, di mana saja persembahan ini digunakan. Tuhan Yesus yang masih ada pada kami, Tuhan, Engkau berkati, sehingga dapat kami pakai dengan baik, dan kami tidak akan kekurangan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata, siapa yang memberi pasti diberi, siapa yang memberkati pasti diberkati. Kami aminkan akan janji Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Berkati Bapa. Di dalam nama Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama melihat dan mendengarkan penekanan dari Warta Jemaat Minggu 26 September tahun 2021. Untuk Romawi 1 dan Romawi 2 tidak ada perubahan, Romawi 3, Romawi 5 juga tidak ada perubahan. Dalam penyampaian kami hendak menekankan beberapa poin, di antaranya 1, info jemaat Ora et Labora. Untuk kolekte ibadah setiap minggu di rumah-rumah dalam bentuk persembahan syukur, syukur bulanan, nasyar, perpuluhan, kesembuhan, dan lainnya boleh diserahkan ke majelis pendamping masing-masing untuk diteruskan ke bendahara jemaat. Selanjutnya penekanan dari nomor 3, sakramen perjamuan kudus. Minggu depan tanggal 3 Oktober tahun 2021 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Selanjutnya untuk posko diakonia, ya ini tidak henti-hentinya kami memberitahukan, karena walaupun pandemi saat ini sudah Kendari sudah zona hijau, tapi kami tetap berharap sampai benar-benar bahwa pandemi ini sudah berakhir di kota Kendari. Untuk itu diharapkan kepada jemaat yang ingin berdiakonia, baik itu berupa sembako maupun berupa uang tunai. Dengan nomor rekening tiap diakonia, tim diakonia penanggulangan dampak pandemi COVID-19 Jemaat Ora et Labora dengan rekening BRI 0192 01 0381 0953 4 atas nama Endang Sri Rahayu Ningsih. Kemudian daftar nama-nama penyumbang untuk minggu lalu hanya ada 1 orang yang bisa memasukkan dana tunai, yaitu atas nama Ibu Elizabeth Troya dengan jumlah 250.000. Tuhan Yesus memberkati. Info kateksasi. Disampaikan pada jemaat bahwa Gepsultra Jemaat Ora et Labora Kendari membuka pendaftaran calon katekisan baru tahun pembelajaran 2021-2022. Formulir dapat diambil pada tata usaha gereja paling lambat 30 September
tahun 2021. Pengajaran kateksasi dimulai Minggu 1 Oktober tahun 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota lansia Jemaat Ora et Labora bahwa ibadah setiap hari Sabtu sudah akan dibuka kembali mulai hari Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021 jam 8.00 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di gedung gereja Ora et Labora. Selanjutnya minggu depan akan dilaksanakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Biston Gabungan, ya ini pemberitahuan, Biston Gabungan PKPG Klasis Kendari tanggal 2 jam 17.30 bertempat di jemaat atau di gereja Mahanaim dengan jumlah anggota 10 orang dari PKPG Jemaat Ora et Labora. Dan disampaikan juga kepada kita semua bahwa sidang sinode sudah akan dilaksanakan, yaitu sidang sinode yang ke-18 yang akan diadakan atau dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober tahun 2021 di Hotel Sultan Raja Kabupaten Kolaka. Dan yang terakhir, jemaat yang hadir pada saat ini perempuan 52, laki-laki 46, jumlah yang hadir beribadah pada jam kedua ini sebanyak 98 orang. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 50A bait pertama dan ke-6. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab pada saat ini. Sabdamu abadi bagi seluruh langkah kehidupan kami. Sebab itu kami anak-anak-Mu dalam persekutuan ini bersama-sama menaikkan rasa syukur atas kelayakan dan kemampuan yang Engkau perkenankan bagi kami semuanya untuk boleh mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu terus boleh menyatakan, terus boleh melakukan dari setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga firman-Mu ini benar-benar terus boleh terpatri dari setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bagi saudara-saudara yang mengikuti live streaming, pembacaan kita terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita baca secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayatnya yang pertama, saudara-saudara akan membaca ayat kedua, dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat memelihara dalam setiap kehidupannya, hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Tema kita pada hari ini, gereja yang mandiri. Gereja yang mandiri. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan gereja yang mandiri? Apakah karena sudah punya gedung gereja yang besar dan segala fasilitas-fasilitas yang membuat kenyamanan dalam beribadah? Ataukah karena kita sudah mampu untuk membayar dari setiap persembahan kasih kita, baik di klasis maupun di sinode? Pada saat ini,
Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia di sekitar tahun 49 Masehi. Mengapa dalam pembacaan kita tadi Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia, bertolong-tolonganlah kamu. Sebab itu, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika ada apa di jemaat Galatia, tiba-tiba harus hidup dengan bertolong-tolongan dalam menanggung beban, memberitahukan kalau ada yang salah dengan penuh kelemah lembutan, menyampaikan kepada mereka ajaran-ajaran bahwa kebenaran firman Tuhan hidup di dalam roh. Dari semua pembacaan kita tadi, sehingga pada saat ini yang mau disampaikan, ada apa di jemaat Galatia? Ternyata saudara-saudara, jemaat yang berada di Galatia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan yang telah menerima anugerah keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika mereka hidup secara bersama-sama dengan jemaat yang ada, mereka sungguh sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang menyampaikan kepada mereka bahwa hukum Taurat adalah hukum yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Mereka harus disunat, karena sunat merupakan sebuah tanda bahwa mereka akan menjalankan hukum Taurat, hukum Musa, di mana mereka boleh menambahkan lagi. Kita tahu ya, hukum Musa hanya ada 10. Tetapi oleh para ahli-ahli Farisi, mereka menuliskan lagi sampai sekitar 600 poin. Dan mereka yang akan mendapatkan keselamatan harus menjalankan 600 poin untuk mereka boleh mendapatkan keselamatan itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus mau mengatakan, tidak mungkin. Karena kita tahu secara bersama-sama bahwa hukum Taurat adalah penuntun dalam menjalankan kehidupan mereka seperti apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya 7, bahwa Allah akan menyertai. Dan setelah itu mereka mau disampaikan bahwa kegenapan daripada hukum Taurat itu, mereka boleh melihat seperti apa yang dituliskan dalam Galatia 3, bahwa janji pemenuhan dari hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus yang menganugerahkan keselamatan itu. Oleh sebab itu mereka harus menjalankan anugerah dari Tuhan Yesus yang diperkenankan kepada mereka untuk boleh mendapatkan keselamatan. Apa yang diajarkan yaitu kedua hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Hanya 2. Tetapi itulah ketika perjalanan kehidupan mereka, mereka mengalami pengajaran-pengajaran yang dengan mudahnya mereka
tersesat oleh pengajaran-pengajaran. Oh, tidak betul. Apa yang anugerah Tuhan yang diajarkan oleh Paulus itu tidak betul. Yang betul itu adalah ini. Karena ini adalah sesuatu yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus dengan kekeh ia mau menyampaikan bahwa untuk menjadi jemaat yang mandiri sesuai dengan tema kita, ketika kita mau belajar bagaimana jemaat yang mandiri atau gereja yang mandiri itu, ketika kita berbicara mandiri, gereja yang mandiri yang mau dimaksudkan adalah gereja yang mandiri dalam bidang apa? Gereja yang mandiri di bidang teologi. Gereja yang mandiri di daya. Gereja yang mandiri dalam dana. Apakah gereja yang mandiri ini yang menjadi tema kita pada saat ini merupakan sesuatu yang ada di dalamnya ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia untuk menantang nabi-nabi palsu dengan berbagai ajaran-ajaran mereka? Kita lihat, saudara-saudara, gereja yang mandiri dalam bidang teologi. Bagaimana gereja dan seluruh anggota jemaat dalam pemahaman-pemahaman kebenaran akan firman Tuhan itu benar-benar boleh menjadi bahagian dalam kehidupan mereka yang sungguh-sungguh sangat mendasar, yang boleh kita pelajari secara bersama-sama ketika kita berada di kata kesasi dan terus boleh meningkatkan akan kehidupan spiritualitas kita dalam pemahaman kita kepada Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga yang ada di sekitar kita, ajaran-ajaran apapun juga, karena kita benar-benar sudah mandiri dalam bidang teologi yang kita tidak perlu pertentangkan lagi satu dengan yang lainnya, karena dia memang benar-benar iya. Dan kalau kita mau berbicara bagaimana kita mandiri dalam daya, bagaimana kekuatan yang ada sebagai orang yang telah dianugerahkan atas keselamatan itu. Itulah yang kita mau menyatakan dalam kehidupan kita setiap harinya. Ketika kita telah memahami bagaimana teologi itu, oleh sebab itu dari pengajaran-pengajaran itu kita mau mengembangkan kehidupan kita yang kita tidak diamkan dalam kehidupan kita, tapi terus menerus mengembangkan daya dalam kehidupan kemanusiaan kita untuk terus boleh memperkaya kehidupan kita agar benar-benar kita menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Dan bagaimana mandiri dalam dana? Bukan berarti ketika kita mandiri dalam dana seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Tetapi kemandirian dana, bagaimana kita bisa hidup satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi kesenjangan-kesenjangan yang begitu dalam antara si kaya dengan si miskin. Tetapi bagaimana kita secara bersama-sama hidup di dalam persekutuan, dalam kemandirian teologi daya dan dana, itu menjadi bahagian dalam kehidupan persekutuan. Kita ingat minggu lalu ketika kita mendengarkan khotbah secara bersama-sama, bagaimana itu gereja yang dewasa. Dan saat ini kita berbicara bagaimana gereja yang mandiri. Dan minggu depan kita berbicara gereja yang misioner. Oleh sebab itu saudara-saudara, apakah dari bagian-bagian yang kita sebutkan tadi, mandiri, teologi, daya dan dana, disebutkan
oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat yang telah diberikan anugerah keselamatan, kalau ada di antara kamu yang salah, mungkin kurang pemahaman dalam kehidupan keberimanannya, dalam pemahaman teologinya, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Harus menegur mereka dengan penuh kelemah lembutan. Tidak membiarkan melihat sebuah kesalahan yang terjadi atau juga pemahaman-pemahaman yang terjadi. Kita semuanya berhak. Rasul Paulus mengatakan kepada seluruh jemaat di Galatia dan kepada seluruh jemaat yang ada di Ora et Labora sebagai Gepsultra, jemaat di Ora et Labora, kalau mendapatkan ada yang salah, tegurlah dengan penuh kelemah lembutan. Kalau di dalam kehidupan berjemaat, ada dalam kehidupan mereka yang ketidakmampuan mereka dalam pemahaman teologi, daya dan juga dana, kamu harus bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Kalau ada di dalam jemaat Ora et Labora, bahwa ketika mereka boleh bertolong-tolongan satu dengan yang lain, jangan ada yang memegahkan dirinya. Jangan ada mengatakan bahwa sepertinya dia lebih baik daripada orang yang lain. Dia lebih benar daripada orang yang lain. Kita harus menguji dari setiap kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah menjadi jemaat gereja yang mandiri dalam pribadi-pribadi kita selaku gereja yang hidup. Bagaimana ketika juga kita mau menyatakan bahwa kebenaran-kebenaran daripada firman Allah itulah yang menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita mau menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita mengenai firman dalam kebenaran Allah itu. Bagaimana juga kita mau menyatakan bahwa kita harus menyatakan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Bukan kedagingan kita yang kita andalkan dari setiap kehidupan kita. Bagaimana ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang kau buat, apa yang kau tanam, itu juga yang engkau tuai. Apa yang kau tabur, itu juga yang engkau tuai. Kalau engkau menabur kehidupan dalam roh kebenaran, maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kamu hidup di dalam kedaginganmu, kamu akan dikutuk. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus juga lagi menegaskan kepada mereka bahwa apa yang kau tabur itu yang engkau tuai. Sebab itu selama masih ada kesempatan dalam masa kita menabur, disinilah kesempatan. Dikatakan janganlah jemu-jemu untuk selalu berbuat baik. Tidak boleh jemu. Tidak boleh berhenti. Karena ketika berhenti, kuasa-kuasa kedagingan kita mulai menggerogoti kehidupan kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan tegas, jangan jemu-jemu untuk selalu berbuat baik. Dalam masa-masa kita menabur untuk mendapatkan tuaian itu, kita harus mengisi dengan kebaikan. Karena waktunya nanti akan datang. Apa yang kau tabur,
itu juga yang engkau akan tuai. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, selama masih ada kesempatan, itu yang perlu kita harus ingat. Selama masih ada kesempatan yang diberikan kepada kita, kita haruslah berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terlebih kepada kawan-kawan seiman. Itu artinya apa? Bagaimana mungkin kita akan menyatakan keluar kalau hal-hal yang seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia ini, mereka tidak melakukan? Bagaimana mungkin mereka dapat melakukan kepada orang lain kalau mereka tidak dulu melakukan hal-hal itu di dalam kehidupan berjemaat antara satu dengan yang lainnya? Bertolong-tolonganlah, karena apa yang kau tanam itu yang engkau tuai. Selama masih ada, karena waktunya nanti akan datang. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan datang. Sebab itu, dalam pelayanan bersama secara khusus kita di Gap Sultra, firman ini bergema dengan tema gereja yang mandiri, Gap Sultra yang mandiri, jemaat Orel yang mandiri. Bukan lagi jemaat yang terus harus seperti anak-anak. Bagaimana dalam pemahaman teologianya kalau kita tidak sepaham secara bersama-sama, lantas menyatakan, wah lebih baik saya pindah di gereja ini. Kalau kita tidak suka dengan orang yang satu, kita mau saja keluar dari gereja ini. Kalau kita tidak mendapatkan pelayanan diakonia, kita mau tuntut. Kenapa saya tidak mendapatkan pelayanan diakonia? Tahun lalu saya dapat, kenapa tahun ini tidak? Oleh sebab itu saudara-saudara, surat kepada jemaat yang berada di Galatia menjadi surat terpenting bagi jemaat Ora et Labora. Supaya jemaat Ora et Labora terus boleh menjadi jemaat yang mandiri dalam proses perjalanannya, sambil menantikan waktu Tuhan itu datang. Kita terus boleh menjadi orang-orang yang mandiri, sehingga kita boleh menyatakan hal ini, bahwa gereja ini yaitu gereja yang sesungguhnya itu saya dan saudara. Bagaimana kita hidup dalam persekutuan, persekutuan selaku gereja yang dewasa, gereja yang tidak hanya stop ketika dikatakan dewasa, tetapi gereja yang dewasa harus mandiri. Kita tidak membiarkan diri kita lagi terombang-ambingkan. Kita menjadi seperti kanak-kanak. Kalau kita sudah dewasa, kita harus mandiri. Makanya Rasul Paulus juga menuliskan, kalau kau masih anak-anak memang sikapmu seperti kanak-kanak. Tapi ketika engkau menjadi dewasa dalam prosesnya, engkau bukan lagi seperti kanak-kanak. Oleh sebab itu jemaat Orel adalah jemaat yang mandiri. Jemaat yang memproses dirinya, gereja yang memproses dirinya dalam sebuah kemandirian. Kemandirian dalam teologi, daya dan dana. Supaya gereja ini adalah gereja yang mampu menjawab panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Kalau perlu kita mau mengatakan bahwa ketika kita sudah bersama-sama dalam kehidupan persekutuan kita mau menyatakan bahwa persekutuan kita harus wujudkan di dalam kedewasaan, dalam cakrawala berpikir kita yang begitu baik. Ketika kita memahami siapa Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita, dan keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan oleh kita, oleh apapun juga, oleh cinta, sehingga kita mau untuk karena kekuatan cinta dalam kedagingan kita, sehingga kita meninggalkan Yesus Kristus, kita membuang anugerah yang sudah diberikan. Karena dan lain-lain hal, lantas kita juga orang tua
seakan-akan mengatakan itu hidupnya anakku. Bagaimana kehidupan anak-anak muda, walaupun kamu masih muda, tetapi dalam kemandirian kehidupan, dalam keberimanan kepada Kristus, memproses perjalanan kehidupanmu untuk boleh menjadi orang yang mandiri, yang tidak spekulasi dalam menjalankan kehidupan sebagai anak-anak muda, tetapi mempunyai prinsip-prinsip yang kuat untuk kesemuanya itu. Itulah jemaat yang mandiri. Itulah gereja yang mandiri. Bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Tidak ada yang egois, hanya mengurus diri mereka sendiri, mengurus gereja sendiri, mengurus keluarga sendiri. Tetapi kita selaku gereja yang hidup terus dipanggil keluar untuk menyatakan, keluar dalam persekutuan bersama, keluar dalam panggilan kita semuanya secara bersama-sama. Ilustrasi ini akan menutup khotbah kita pada saat ini. Ketika seekor tikus dan kancil, mereka sementara bercakap-cakap. Tiba-tiba tikus itu jatuh di dalam lubang yang cukup dalam. Lantas tikus itu berteriak, "Kancil, tolong saya, kasihan. Bagaimana saya ini?" Apa kata kancil? "Wow, badan saya besar. Sulit untuk mau mengambil kau." Tetapi karena tikus itu terus berteriak minta tolong kepada kancil, akhirnya kancil itu berupaya. Dia pergi mengambil kayu dan mengelurkan kayu ke bawah. Lantas tikus itu naik. Kata tikus itu, "Terima kasih." Dan beberapa waktu lagi mereka bertemu dan mereka bercakap-cakap. Dan ketika pada waktu itu karena terlalu asik bercakap-cakap, mundur-mundur, akhirnya jatuh kancil itu. Lantas kancil itu berteriak, "Tikus, tolong saya, kasihan, tolong saya. Saya tidak bisa keluar dari tempat ini." Tetapi tikus itu lagi mengatakan kepada kancil itu, "Badanmu terlalu besar. Saya tidak mampu untuk mengambil engkau." Kancil terus berteriak, "Tolong saya, tolong saya." Tiba-tiba tikus berpikir keras bagaimana caranya. Akhirnya tikus membuat lubang kecil. Dan sesudah itu dia mulai mengangkat-angkat tubuh daripada kancil untuk bisa sampai ke atas. Dan akhirnya kancil itu muncul ke permukaan. Dan tikus itu mereka bercakap, "Tikus, terima kasih banyak atas kesemua itu yang kau berikan." Jemaat yang mandiri adalah jemaat yang bertolong-tolongan. Gereja yang bertolong-tolongan. Saya dan saudara yang bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya. Dengan penuh kreativitasan dan inovasi yang tidak menutup berhenti sampai di situ. Tetapi terus karena Kristus selaku kepala gereja yang terus memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Dia adalah pencipta yang penuh dengan mahakarya, memberikan segala sesuatu untuk kita, untuk bisa kita hidup secara bersama-sama. Sebab itu katakan sama orang di sampingmu yang di rumah juga, katakan kepada orang-orang yang ada dalam anggota keluarga kalian, bertolong-tolonganlah dalam menanggung beban. Katakan, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Karena beban yang berat itu, kuk yang diletakkan di pundakmu, Tuhan akan mengangkatnya. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang dewasa
gereja yang dewasa. Kita boleh menjadi gereja yang mandiri. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan untuk mengaminkan firman Tuhan kita pada saat ini. Dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah menyatakan anugerah kehidupan yang kekal bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih. Ketika firman-Mu di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia untuk benar-benar mereka hidup sebagai jemaat yang mandiri, jemaat yang bertolong-tolongan, jemaat yang mampu menyatakan segala sesuatunya secara bersama-sama selaku gereja yang dewasa. Dan pada kesempatan yang indah ini kami tahu firman-Mu tidak hanya berbicara di Galatia, tetapi juga berbicara kepada kami semua yang ada di gereja Protestan Sulawesi Tenggara, secara khusus bagi jemaat Ora et Labora. Ketika Engkau berbicara kepada kami Tuhan, biarlah itu boleh menjadi bahagian dari kehidupan kami. Kalau kami boleh menjadi gereja yang mandiri, untuk terus boleh mengisi setiap kehidupan atas kesempatan yang Kau perkenankan kepada kami, dengan terus boleh berbuat baik, karena Engkau sungguh baik dari setiap kehidupan kami. Sebab itu kami datang kepadamu untuk membawakan akan pergumulan-pergumulan dari setiap kehidupan kami di jemaat Ora et Labora. Kami bersyukur jikalau rapat evaluasi kami boleh langsungkan. Dan biarlah ya Tuhan, atas evaluasi yang boleh dinyatakan secara bersama-sama ketika menjalankan program, dan terus boleh melihat bahwa ada sesuatu hal yang terus boleh ditambah-tambahkan untuk menjadi gereja yang mandiri. Dalam pergumulan secara bersama-sama, memutuskan secara bersama-sama untuk lebih benar, untuk lebih baik dalam kami menata perjalanan kehidupan kami selaku persekutuan di jemaat Ora et Labora, selaku pengatur rumah Allah. Terima kasih ya Kristus atas segala sesuatu yang Kau boleh curahkan. Dari program-program yang ada kami terus menyerahkan, supaya semuanya itu terus boleh menjadi sebuah kesaksian ketika Engkau membentangkan waktu kepada kami semuanya untuk boleh mengelolanya, untuk boleh mengatur secara bersama-sama dalam pelayanan-pelayanan di jemaat Ora et Labora,
bagi para penatua dan diaken, para pendeta yang terus boleh mengembangkan kehidupan dalam pemahaman teologi dan juga dalam mengembangkan daya yang Tuhan telah perkenankan atas anugerah dan juga dalam dana, di mana kami semuanya secara bersama-sama untuk hidup saling bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Kami berseru kehadirat-Mu untuk membawakan akan perjalanan kehidupan dari jemaat-Mu. Ketika anggota jemaat-Mu, mereka boleh melafazkan rasa syukur dan terima kasih mereka pada hari Minggu ini atas ketambahan usia yang boleh tertera di dalam warta jemaat. Dan juga sepanjang minggu mendatang, kami menyerahkan ke semuanya, sehingga kesempatan yang Tuhan berikan untuk tabur tuai, selalu mereka bersyukur atas kesempatan kehidupan dengan tidak jemu-jemu untuk selalu berbuat baik. Begitu juga dalam kehidupan setiap rumah tangga. Biarlah Engkau juga akan memberkati atas ulang tahun pernikahan, dalam mereka menjalankan bahtera kehidupan, bahtera rumah tangga mereka. Biarlah Engkau juga yang turut campur tangan di dalamnya atas kesempatan kehidupan bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit, dan semua orang yang ada di dalam tumpangan rumah tangga kami masing-masing, untuk terus kami boleh nyatakan kebaikan-kebaikan atas kesempatan yang Tuhan perkenankan. Kami berseru bagi saudara-saudara kekasih kami yang bergumul dengan sakit yang mereka alami dari kehidupan mereka, baik mereka yang berada di rumah-rumah mereka masing-masing, maupun mereka yang sementara bergumul dan berjuang dengan sakit, maupun juga dalam masa-masa pemulihan. Kami menyerahkan kesemuanya itu Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Secara khusus kami mau berseru kehadirat-Mu untuk membawakan ayahanda dari saudara kekasih kami, Bapak Penatua Martin Effendi, dan juga bagi Ibu Diaken Agus Patulak. Ketika ayahanda mereka akan menjalani proses operasi di Makassar, Tuhan jugalah yang turut campur tangan di dalamnya. Kami menyerahkan kesemuanya itu Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bersama dengan hamba-hamba-Mu yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan nama mereka satu persatu, dengan jujur selalu mau mengatakan kepadamu Tuhan, kalau kami sakit, kami rindu sekali untuk mencapai sebuah kesembuhan. Sebab itu kami menyerahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Karena kami tahu dalam keadaan apapun juga, bersama dengan Engkau kami dimampukan untuk melihat segala sesuatunya. Kami berseru kehadirat-Mu juga untuk membawakan para janda duda yatim piatu, para lansia Tuhan, kasihani mereka semuanya. Tolong mereka semuanya, kesempatan kehidupan melalui pergumulan-pergumulan yang mereka alami, biarlah Tuhan juga yang akan tetap turut campur tangan, sehingga mereka juga boleh menjadi orang-orang yang mandiri dalam kehidupan mereka. Dan iman percaya mereka terus boleh kuat dan kokoh. Orang-orang yang sementara memperjuangkan kehidupan iman percaya mereka, kiranya Tuhan juga yang akan tetap turut campur tangan di dalamnya, sehingga mereka tidak mengambil keputusan yang sia-sia, tetapi keputusan yang terus boleh memberikan atas anugerah yang Engkau boleh curahkan. Mereka boleh memutuskan sesuatu hal yang begitu indah. Kami berseru kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk membawakan panitia, secara khusus panitia Natal. Tuhan berkati mereka semuanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam kesukacitaan besar, untuk menyambut dan memeriahkan Natal
Biarlah Tuhan memakai mereka semua dalam kerendahan hati. Mereka hidup bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga panggilan yang Tuhan boleh perkenankan kepada mereka melalui kepanitiaan mereka boleh melangsungkan segala sesuatunya dengan baik. Dan Engkaulah yang akan mencukupkan segala dari kebutuhan-kebutuhan. Oleh sebab itu jangan kehendak mereka yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah ya Tuhan yang boleh terjadi dari setiap apa yang mereka boleh rancangkan untuk perayaan Natal. Kami berseru kehadirat-Mu Tuhan untuk membawakan gereja-gereja-Mu secara khusus bagi GEPS Sultra dalam rangkaian persidangan sinode yang boleh berlangsung tanggal 6 sampai 8 Oktober di Kolaka. Biarlah Engkau memberkati panitia yang ada. Mereka semua boleh melakukan segala sesuatunya bersama BPM Sinode GEPS Sultra. Engkau memberi petunjuk yang baik, kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik atas pesta iman. Dalam mengevaluasi perjalanan pelayanan GEPS Sultra selama kurang lebih 5 tahun yang lalu, maupun sampai untuk menatap perjalanan kehidupan berGEPS Sultra untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih ya Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, kami semua anak-anak-Mu, Engkau memperkenankan di mana kami boleh bersama-sama masuk di dalam sebuah pelayanan secara khusus yang boleh dilaksanakan, yang boleh dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia melalui doa Alkitab. Dan biarlah atas perayaan secara bersama-sama di bumi Indonesia, atas doa Alkitab, kita semuanya boleh saling bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya secara khusus bagi umat Kristiani di bumi Indonesia. Sehingga semua rakyat Indonesia secara khusus bagi umat Kristiani dalam berbagai bahasa, dalam berbagai upaya-upaya supaya semua orang boleh mendengarkan akan firman-Mu, itu boleh menjadi bahagian dari kami semuanya. Karena dari setiap jemaat-jemaat boleh terus saling mendoakan, saling menopang, sehingga terwujudlah kemandirian untuk kehidupan secara bersama-sama. Semua orang umat Kristen boleh membaca Alkitab, boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan berkati akan kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan biarlah secara khusus bagi hamba-Mu Bapak Jokowi bersama dengan wakil dan seluruh tataran yang ada di dalamnya, semuanya boleh bersinergitas. Semuanya harus hidup bertolong-tolongan, baik pemerintahan di pusat maupun sampai pada pemerintahan yang berada di tingkat lurah dan tingkat RT. Semuanya boleh melangsungkan segala sesuatunya dengan baik atas terwujudnya masyarakat Indonesia yang baik dan benar, sehingga tidak ada yang merasa bahwa dikucilkan. Secara khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami di Papua, di berbagai-bagai tempat yang ada di Papua. Biarlah ya Tuhan, mereka adalah saudara kami untuk terus boleh hidup bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka tidak merasa sendiri, sehingga mereka tidak merasa dimarginalkan. Tetapi mereka semua adalah satu kesatuan di mana para pemimpin-pemimpin kami boleh menata perjalanan kehidupan seluruh rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maha baik Engkau dari setiap kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang ini, kita akan menyanyikan pujian PKJ 183 bait pertama dan kedua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja dan yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing, atas nama Majelis Jemaat Ora et Labora mengucapkan selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.